Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yaliqu bi jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, ikhwafillah, jamaah Majlis Keluarga Indonesia, rahmani rahmatullah. Di pagi ini Allah masih berikan kita satu kesempatan untuk bermajlis ilmu. Sebagaimana tiap pagi Alhamdulillah kita diistiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu yang menjadi kewajiban bagi kita. Karena menuntut ilmu adalah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu. Dan Alhamdulillah di pagi ini Allah memberikan kita kemampuan untuk terus menuntut ilmu, terutama ilmu syariat yang menjadi wasilah bagi kita untuk semua untuk mendapat kemudahan dari Allah untuk memasuki surganya. Salawat ring salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW dan juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang eh, karena keistiqomahan kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini di Sabtu ketiga tidak terasa kita sudah memasuki eh, hari-hari ya di bulan terakhir Rabiul Awal ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan di pagi ini bersama Saudari Al-Jambar insya Allah kita akan kembali membahas tentang bagaimana adab yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan salah satunya yang dibahas dalam kitab Hisnul Muslim yang menjadi bagian yang insya Allah akan kita kaji terus. Dan tema di pagi ini tentang uh, adabul jifaf yang sudah dibahas di uh, beberapa pekan sebelumnya ya di kajian bersama juga Ustaz Dodi Al-Jambari tentang bagaimana ada bersifat dalam rumah tangga. Tentu ini bagian yang harus kita pahami walaupun kita sudah menjalani mungkin bertahun-tahun ya lamanya berumah tangga, tapi ilmu tentang syariat ini tentu wajib kita pahami atau setidaknya kita juga wajib membagikan kepada keluarga kita, ya, anak-anak kita dan kerabat kita, bagaimana sesungguhnya tuntunan dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW dalam hal berumah tangga. Dan sungguh ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ini adalah begitu banyak, terutama ilmu syariat yang penting kita memahaminya, karena Rasulullah SAW mengingatkan tentang orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan menuju surga. Dan bahkan kita jangan mengikuti orang-orang kafir yang dia mengetahui hal-hal duniawi ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dzahirun minal hayati dunya. Dan mereka sangat tahu tentang bagaimana mengolah kehidupan dunia, tapi wahum anil akhirati hum ghafilun, tapi mereka lalai untuk mengenal ilmu tentang syariat. Dan inilah sesungguhnya ada bersifat bagian dari ilmu syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan wajib kita pahami. Mudah-mudahan dengan inilah keberkahan Allah senantiasa limpahkan untuk kita semua, dan kita doakan mobil khusus untuk guru kita Saudari Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala yang sudah bersabar menemani kita membagi ilmu untuk kita. Allah senantiasa limpahkan kesehatan untuk beliau dan juga keberkahan beliau bersama keluarganya, dan tentu keistiqamahan dalam dakwah menjadi doa yang terus kita panjatkan kepada Allah untuk beliau dan juga untuk para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan doa untuk kita semua tentunya jamaah yang dimuliakan Allah ikhwafillah. Semuanya kita saling mendoakan ya. Dan salah satu keutamaan bermajlis ilmu adalah kita bisa mendoakan sesama kita walaupun tidak terdengar oleh saudara kita. Karena kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ada yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya. Kalaupun ada yang sedang kesulitan Allah segera beri jalan keluar terbaik untuk saudara-saudara kita.
Baik, Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum, Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya كيف Allah. حالك حبيبي؟ Alhamdulillah, bi khairin ya Ustadz ya kiram. Kita masih melanjutkan ya tentang adabul zifaf. Ternyata memang tuntunan dari Rasulullah SAW itu sangat detail saja dalam hal Allah. di balik bilik kita ya, yang mungkin bagi kebanyakan orang dianggapnya tabu, padahal ini sungguh penting ya, untuk bisa memahami bagaimana etika dalam rumah tangga dari mulai hal yang terkecil bahkan ya, dan ini penting eh, kita pahami. Dan di beberapa episode sebelumnya mungkin masih ingat ya jamaah dengan penjelasan dari Ustaz Dodi, dan barangkali sudah dipahami juga, tapi penting untuk diingatkan tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah satunya menjaga hubungan kita dengan pasangan kita, dan bagaimana berdandan untuk kalau perempuan ya, untuk suami-suaminya, dan juga para suami tentu bagaimana juga memberikan pelayanan terbaik terhadap terhadap kasih hatinya itu istri-istrinya. Baik, Ustaz, tafadhol masykuro untuk dilanjutkan sebuah kajian tentang adab sifat, dan silakan jamaah untuk menyiapkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah, menulis ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabbar. Fadhol masykur. طيب، شكرا جزاكم الله خير، وتعالى الله في كل هيئتكم يا أستاذي. Amin amin Allah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المسلمين، والذي أنزلنا قرآن في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di akhir pekan yang Masya Allah luar biasa. Saya di Bekasi ini pagi ini melihat langit yang indah. Kalau saya lihat ke utara, itu ada semburat pink dan biru muda yang bersusun begitu luar biasa. Saya nggak tahu di tempat Anda seperti apa. Tapi pagi ini saya melihat ke utara, nanti kalau sempat saya coba capture sebagai sebuah bagian kebersyukuran yang saya rindukan ketika kita semua sedang umroh. Itu Nabawi di saat syuruk itu ungunya ungu, susah gambarinnya. Kita ketemu di sana aja, Mbak. Ya. Baik. Hanya Islam satu-satunya agama di dunia ini yang membahas seluk-beluk tentang aktivitas manusia. Dari mulai ia bangun tidur, kemudian beraktivitas, sampai tidur kembali. Bahkan Rasulullah SAW juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan persetubuhan suami istri. Bukan hal yang tabu dalam Islam. Karena hubungan seksual ini adalah bagian yang kemudian beliau tidak pernah menamakannya dengan vulgar. Bahkan Rasulullah SAW dan Allahnya begitu indah menamakan hubungan badannya. Dan banyak umat Islam yang tidak tahu mengenal tentang hal ini. Dan dulu di masa kita masih muda, atau mungkin sebagian sekarang, ketika derasnya pengaruh tontonan pornografi, ini bisa membuat kita terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika
berhubungan dengan pasangan kita, yang mana mungkin tidak kita ketahui ya sama sekali tentang hukum perbuatan ini. Maka kita rasa penting untuk berbagi pengetahuan ini dengan Bapak Ibu, dan hampir tidak sama sekali dibicarakan baik dalam ceramah, pelajaran agama di sekolah, bahkan nasihat dari orang tua. Jadi ada bersifat sebagai beribadah dikarenakan apabila dilakukan dalam rangka mereka yang bukan suami istri adalah perbuatan dosa. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan begini, dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dengan menggauli istri kita? Maka dibalik pertanyaan, bukankah ketika kita menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu sebaliknya, jika disalurkan ke jalan yang halal, maka kalian akan berpahala. Bahkan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, bahkan Ibnu Khuzaimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu pagi ini, bukan karena situasinya dingin ya, tuh kan bener, Mbak Dian jadi keluar. Lihat langitnya bagus banget ya. Tuh, ya. Iya, Keren ya. bagus banget Masya udah Allah. keren ya Allah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah ya, ciptaan Allah udah. Iya, Masya Allah. Baik, eh, yang lain saya nggak tahu. Bandung kayak apa, Lampung kayak apa, NTT kayak apa, Makassar kayak apa, saya nggak tahu. Silahkan berbagi. Kalau perlu ngadu capture dengan baik. Baik, izinkan saya berbagi tentang fikih jima. Apakah ini tampak? Ya udah. Baik, Bismillah. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini sedekah, dan sebaiknya kita tidak langsung main tabrak aja gitu ya. Ada foreplay, ada cumbuan, dan Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kita untuk berdoa. Ya. Doanya ketika ada seorang di antara kamu hendak melakukan sebadan dengan istri, maka bacalah Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan marasaktan. Jadi, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan dari anak kami yang akan Kau anugerahkan kepada kami. Dan ketika membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, ketika mereka memperoleh anak dari hubungan yang itu, maka pasti setan tidak akan membahayakan anak tersebut. Artinya kita tidak akan tidak akan diganggu dengan tabiat anak yang kemudian kita tidak berdoa kepada Allah, gitu. Nah, foreplay yang saya maksud adalah Rasulullah SAW maksudkan, siapapun di antara kamu jangan menyamai istri seperti seorang hewan yang bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perantaraan. Jadi apa perantaraan itu? Kalau saya sebetulnya mengistilahkan dengan KNPI. KNPI itu kissing, petting, necking, intercourse, gitu ya. KNPI itu. Jadi kissing itu ciuman, petting itu belayan atau usapan, kemudian petting, kissing, necking itu apa? Mencari di bagian leher ini mana bagian-bagian yang bisa memberikan rangsangan kepada pasangan, dan kemudian petting itu melakukan belayan-belayan gitu ya, atau perlakuan-perlakuan yang khusus, dan kemudian ini perlu kesepakatan tentunya antara suami dan istri tentang intensitasnya, tentang mana yang dia suka, mana yang nggak disuka, dan seterusnya. Dan ini mesti
komunikasi yang mesti kuat, ya. Komunikasi yang mesti kuat karena bagaimanapun juga ucapan-ucapan dan ciuman yang romantis itu menjadi bagian yang eh, kita butuhkan sebagai manusia. Dan saya selalu menyarankan untuk kemudian kita menjaga kebersihan tubuh kita, kebersihan kulit kita, dan aromaterapi sangat diperlukan dalam hal ini karena ada wewangian-wewangian tertentu yang dikhususkan di dalam eh, kita menaikkan hormon yang ada di tubuh kita, dan itu ada hormon feromon namanya, yang kemudian ketika kita gunakan itu akan menggugah gairah atau merangsang. Eh, Kemudian nanti kita akan sampai kepada bahasan apakah seseorang membutuhkan yang namanya obat untuk menaikkan gairah dan seterusnya. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu ketika seseorang eh, hormon, kalau pada pria mungkin testosteron gitu ya, itu rendah, biasanya ciri-cirinya gampang. Kalau para pria yang berumur di pagi hari biasanya eh, tidak ada apa istilahnya ya, nggak enak ngomongnya. Tapi gini, kalau bahasa bercandanya gitu ya, anak-anak yang masih muda itu eh, tidurnya sendiri, bangunnya berdua, gitu ya. Itu bercandanya begitu. Nah ini kalau kemudian eh, organ vital kita kemudian tidak bangun, berarti testosteronnya berarti kadarnya kurang. Gitu. Yang berakibat kepada para pria biasanya pada umur 40 ke atas biasanya testosteronnya sudah mulai menurun. Nah, apakah ada konsumsi tertentu atau suntikan-suntikan tertentu yang bisa kita dapatkan dari situ? Tentu ada banyak vitamin yang eh, saya nggak bisa rekomend di sini ya. Itu ada banyak vitamin yang kemudian membuat kita biasanya dipakai oleh para eh, bodybuilder. Bukan steroid, tetapi hormon yang memang betul-betul hormon testosteron. Itu dengan bahan-bahan tertentu, ya. Ada beberapa yang meyakini seperti ginseng Korea selama tidak ditelup atau direndam dengan minuman keras, kita masih boleh mengkonsumsinya. Tapi yang tidak boleh itu adalah rendamannya, biasanya ginseng itu direndam dengan whisky, dengan alkohol dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Saya kurang kurang paham apakah ginseng memang harus dengan alkohol atau hanya akal-akalannya para apa namanya, ahli nutrisi tentang itu, ya. Boleh nanti berbagi Bapak Ibu, para dokter di sini yang kemudian ingin memberikan tambahan bagaimana sebaiknya menjaga kesehatan vitalitas kita seperti itu. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa Rasulullah SAW ini juga memberikan kepada kita gambaran-gambaran atau istilah-istilah yang Allah sendiri menggunakan istilah yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223 misalnya, Rasulullah SAW justru diminta oleh Allah SWT untuk menyampaikan bahwa istri-istrimu itu ladang bagimu. Kan kalau dibilang ladang bagimu ya nggak kemudian langsung dibawain pacul gitu ya, terus langsung dipacul gitu ya. Maka di ayat itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harsul lakum, ya. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah ladang bagimu. Maka dikatakan fatu harsakum, ya, dikatakan fatu harsakum anna syi'tum wa qadimu bi anfusikum. Jadi datangi ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Anna syi'tum wa qadimu bi anfusikum, ya, dan utamakan yang baik buat dirimu. Tapi pesan Allah, wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu.
Wabashiril mu'minin. Jadi ayat itu menyatakan bahwa bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Artinya jangan sampai kemudian kita ngawur ya. Dan sampaikan kabar gembira ini kepada orang yang beriman. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk begitu santun dalam menghadirkan percintaan. Nah, Bapak Ibu yang teman-teman SWT, ini ada 2 orang belum masuk. Mohon dibantu para admin. Ghillah. Ghillah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita istilahkan, kalau Bapak Ibu tahu ya, istilah yang pas buat menyebut tentang ghillah ya. Ghillah ini kalau diistilahkan, izin saya gunakan supaya nggak keliru, pakai dictionary ya. Jadi yang dimaksud dengan ghillah itu adalah bagian yang suami yang tetap bersebadan dengan istri ketika istrinya sedang dalam periode menyusui anak, atau istrinya sedang hamil lagi dan ketika itu masih menyusui anaknya. Artinya disetubuhi ketika masih dalam periode menyusui anak. Nah, ini akar katanya ghillah ini menunjukkan mara bahaya atau doror ya, yang kemudian berujung kepada kebinasaan. Tetapi disebut al-ghillah karena praktek ini diyakini menyebabkan bahaya pada air susu ibunya. Nah, akibat dari percampuran air mani dari suami saat menyetubuhi sang istri, hingga hal ini akan membahayakan pada anak yang masih minum ASI. Tetapi kalau istri hamil lagi akibat persetubuhan ini, maka ini mendapatkan anak yang dikandung menjadi cacat karena terkena air mani. Ini keyakinan yang dianut oleh masyarakat jahiliyah yang dulu. Dan al-ghillah itu boleh, artinya seorang suami bersebadan dengan istri ketika dalam periode menyusui atau sedang hamil dan tidak ada bahaya yang negatif. Sebagai akibat itu Rasulullah SAW punya tekad untuk melarang praktek al-ghillah karena perbuatan itu termasuk yang dibenci oleh masyarakat pada umumnya. Jadi banyak di antara mereka yang menyebutkan bahaya dari perbuatan tersebut. Tapi Rasulullah SAW tidak jadi melarang perbuatan al-ghillah itu. Maka karena beliau melihat praktek masyarakat Persia dan Romawi yang ternyata melakukan al-ghillah, maka kaum Persia dan Romawi ini fisiknya kuat dan anaknya juga banyak. Artinya hal ini menunjukkan bahwa al-ghillah itu tidak terbukti pada pembahayaan atau ini hanya sekedar mitos saja. Maka yang di sini disebut bahwa ini menunjukkan bahwa dampaknya mestinya kepada orang Arab, nggak harus orang Persia atau orang Romawi, maka dampaknya pasti sama-sama tidak berbahaya. Seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau menyatakan bahwa ini a'zilu anil imro'ah. Jadi saya melakukan azal terhadap istri itu yang sedang menyusui. Maka Rasulullah SAW lima tafa'alu dzalik. Kenapa begitu? Maka dia katakan bahwa usfiku ala waladiha. Saya kasihan sama anakmu. Au ala auladiha. Saya khawatir anaknya jadi cacat. Maka Rasulullah SAW menyatakan sebenarnya yang membahayakan itu pasti akan membahayakan orang-orang Persia dan orang Romawi. Nah, ini artinya dibantah oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini ada dalil bolehnya berdalil dengan perbuatan orang-orang yang lain selain Islam atau adat kebiasaan. Maka di hadis ini Rasulullah SAW mengambil manfaat dari prakteknya orang Persia dan Romawi berkait dengan masalah kesehatan. Artinya tidak masalah atau boleh kalau kita mengambil manfaat dari praktek pengobatan atau praktek kesehatan yang orang-orang
eh, non-muslim ketika itu memang terbukti satu perkara untuk membahayakan atau mengambil manfaat dalam kesehatan, atau kita mengambil ilmu pengetahuan mereka ya, bahwa perkara tersebut membahayakan kesehatan yang harus dijauhi. Maka tentu ketika mereka melakukan satu praktek tertentu dan terbukti tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, maka tidak masalah kalau kita mengikuti praktek tersebut. Ya, bahkan dalam permasalahan-permasalahan duniawi yang lain, itu ketika mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang industri yang bermanfaat untuk masyarakat umat muslim, maka tidak masalah kita belajar kepada mereka sehingga tidak dimaksud sebagai sebuah tasyabuh gitu ya. Jadi ghillah ini adalah berhubungan pada saat istri menyusui atau sedang hamil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pemahaman kita, yakni ketika dua khitan dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, dua khitan yang bertemu, maka bagi keduanya wajib mandi. Dan saya, kata Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, melakukan demikian itu bersama Rasulullah SAW, kemudian kami mandi. Ini hadisnya kuat dari Tirmidzi, dari Tabrani, dari Daruqutni, dan bahkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW sudah pernah bersabda, jika seorang telah berada di antara 4 anggota tubuhnya, maksudnya di sini adalah bersebadan, maka dia wajib mandi. Nah, ini kalau misalnya ada setidaknya wudhu saja, maka ini menjadi bagian yang juga dibolehkan oleh sebagian ulama. Yang paling buruk di hari kiamat adalah seorang pria yang bersebadan dengan istri atau istrinya bersebadan dengan suaminya, kemudian dia ceritakan rahasia pasangannya. Ya, apapun yang misalnya, pasangan saya kayak gedebong pisang, nggak ngelawan, atau punya suami saya kecil, gitu. Yang begitu itu tidak dibolehkan, karena itu dilaknat oleh Allah SWT di hari kiamat. Jadi jangan pernah menceritakan itu ke orang lain. Kalau perlu kita datang ke seksolog, kita datang ke dokter spesialis, kita datang konsul dengan androlog dan bahkan dalam beberapa kasus oplas atau operasi plastik untuk estetik di beberapa bagian tubuh gitu ya, misalnya memperbesar bagian volumenya dada dan seterusnya gitu ya, yang kemudian membuat suami menjadi lebih menyukai, maka ini perlu dibicarakan dengan sangat baik-baik dan sangat elegan, sehingga komunikasi sangat penting. Yang tidak boleh adalah ketika melakukan haid. Di Papua, seingat saya, mereka dalam tradisi yang kuno, mereka bahkan orang-orang yang sedang menstruasi itu disediakan rumah khusus dan mereka tidak boleh bercampur dengan keluarga. Sehingga ada satu rumah khusus yang kemudian perempuan-perempuan haid adanya di situ. Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah teknologi pembalut sudah sampai ketika itu atau enggak. Saya belum punya riset yang dalam tentang itu. Tetapi pernah dilakukan oleh orang-orang Papua di suku tertentu, sehingga mereka mengasingkan perempuan-perempuan yang menstruasi untuk berada di satu tempat tertentu dan tidak berkumpul dengan keluarganya sampai mereka selesai menstruasi ini. Dan ketika Allah SWT berfirman tentang haid, maka mereka bertanya kepada tentang haid di ayat 222 yang Al-Baqarah, maka Allah SWT memerintahkan kita untuk mengatakan bahwa haid itu kotoran. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid dan jangan mendekati mereka. Maksudnya mendekati mereka itu yang dalam pengertian bersebadan ya, sebelum mereka suci.
jika mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dalam fikih wanita, nanti coba tanya sama ustazah, apa yang harus dilakukan pada saat bebersih atau mandi besar ketika selesai dari menstruasi. Jadi seingat saya, Imam Syafi'i secara detail menyampaikan bahwa setelah mandi, baru kemudian basuhan terakhirnya itu adalah 3 kapas. Jadi kapas yang pertama, kapas kedua, kapas ketiga, kalau sama sekali tidak ada bercak darah, maka kapas yang keempat itu isinya ja'faron. Sehingga bagian vital kita menjadi bersih dan wangi dengan ja'faron. Tapi ja'faronnya laki-laki dengan ja'faronnya perempuan menjadi berbeda ya, Bapak Ibu. Dan perlu buat kita mengenali mana parfum yang dibolehkan untuk laki-laki dan mana parfum yang dibolehkan untuk perempuan. Karena begini, kalau kita ke mall, maka para pedagang konter-konter SPG itu, penjaga-penjaga itu akan dengan sangat serampangan dan yang penting dia jualan, ya semprotkan di beberapa kertas dan kemudian dia tawarkan ke kita. Yang ini seger nih Kak, yang udah ini, yang udah ini punya koleksi yang ini nggak Kak? Ini ada diskon nih Kak. Jadi kalau beli 3 harganya cuma sekian Kak. Ini koleksi baru kita nih Kak. Ini best seller nih Kak, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya dia judulnya jualan. Tanpa memahami bahwa perempuan itu nggak boleh pakai parfum yang menyeruak, yang apa namanya, nggak boleh pakai parfum yang nyegrak gitu. Apa sih istilahnya kalau wanginya kemana-mana tuh. Dulu eh, salah seorang sahabat setelah Mus'ab bin Umar itu sebelum beliau hijrah ke Islam, itu Masya Allah, orangnya belum datang wanginya udah kecium gitu. Karena orang tuanya adalah, ibunya adalah pedagang eh, kelas internasional, beliau sering ke Persia. Jadi parfum dari Iran itu bagus-bagus kualitasnya. Dan itu para pria yang banyak pakai. Kalau buat perempuan, kata Rasulullah SAW, kalau buat perempuan, dia berwarna tapi tidak berbau. Artinya wanginya itu soft, lembut saja. Tapi kalau kemudian dia buat laki-laki, dia tidak berwarna tapi berbau. Tidak berwarna tapi berbau. Artinya wanginya itu sampai menyeruak. Saya kalau ke umroh gitu ya, kita nginep di em, hotel-hotel yang bagus lah ya, yang bintang 5 begitu. Seringkali masuk ke lift itu bekas bekas orang yang pakai parfum, orangnya udah nggak ada, itu parfumnya ngampreng di, what is the meaning of ngampreng. Jadi ketahan di lift itu. Jadi ketahan di situ. Saya tahu betul kalau parfumnya hotel nggak seperti itu. Jadi pasti orang yang baru selesai turun dari lift. Dan wanginya itu kayak nempel di temboknya lift itu. Dan wangi-wangi yang seperti itu yang dipakai sama para laki-laki. Dan itu jenisnya jenis oud. Nah, saya nggak tahu. Mbak Iyin mungkin punya, Ustaz Khalis mungkin punya, dan hmm, beberapa kalau dari kami itu ada yang eh, jenisnya memang betul-betul oud. Kalau ini dari Abi ya, oudnya oud Haramain, wanginya memang tajam. Ada yang dari Arabia oud itu juga lebih lebih laki banget karena dia akar dan batang pohon. Ala kulihal, ketika kita tahu bahwa ada bagian yang harus kita lakukan sebelum berhubungan, yaitu Rasulullah SAW dalam mencumbu para istri yang sedang haid. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, apabila salah seorang dari kami, istri para nabi sedang haid, padahal Rasulullah SAW ingin bercumbu, maka disuruhnya istri beliau memakai sarung, kemudian beliau mencumbunya. Artinya mencumbunya tidak ada
Hubungan badan hanya sekedar eh, KNP-nya saja gitu ya kalau yang tadi itu. Jadi cuma casing, necking, petting gitu. Tapi betul-betul tidak ada berhubungan sama sekali. Kemudian Ibunda Aisyah menambahkan, siapa di antara kamu yang sanggup mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasul SAW sanggup mengendalikan. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa uh, Rasulullah SAW mampu menahan nafsunya atau mengendalikan nafsunya, jadi kita diminta untuk juga mampu mengendalikan nafsu kita untuk tidak masuk ke dalam sebuah pelaknatan yang Allah SWT berikan kepada seseorang yang menzinai. Saya katakan menzinai karena dalam haid itu nggak boleh dikumpuli gitu ya. Kemudian satu lagi yang sifatnya lewat dubur, tidak dibolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa menyatakan Rasulullah SAW bersabda, terkutuk siapa saja yang menggauli istrinya melalui duburnya. Jadi anal seks ini tidak dibolehkan. Beberapa ulama bahkan ketika tidak ingin berhubungan, tapi dalam konteks tidak haid ya, dalam konteks tidak ingin berhubungan dengan istri, mungkin ada apa? Ada penyakit di organ vitalnya, namanya vaginismus apa gitu, nanti para dokter lah yang bisa memberikan itu. Nah itu biasanya beberapa ulama menyarankan untuk hanya bermain di area lipatan paha, ya. Jadi bukan dimasukkan, tetapi hanya dijepit saja dengan pangkal paha. Itu bagian yang bisa kita tolerir. Nah, mengenai ini bagian oral seks yang dengan mulut. Nah, ini perlu pembahasan yang agak panjang. Ini khilafnya panjang di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, gitu ya. Imam Hambali dan di kalangan ulama Hambalinya dibolehkan, tapi sebelum jima. Tapi setelah jima tidak dibolehkan lagi. Gitu. Di kalangan ulama seperti Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, ya, Syekh Jibrin menyatakan boleh tapi makruh. Jadi kalau bisa dihindari atau nggak usah lah gitu ya. Tapi Musa Hasan Mayan dikatakan boleh selama tidak ada larangan. Dan memang tidak ada larangan tentang itu. Selama itu tadi dari organ vital, bukan dari dubur ya, atau dengan anal. Nah Bapak Ibu yang terima kasih SWT, Dr. Feria Lutan, beliau ini master kesehatan. Beliau di dalam mulut itu ada banyak liur yang bisa menularkan penyakit. Makanya di dalam liur manusia itu ada beberapa kuman dan bakteri. Begitu pula dengan berbagai macam jamur yang biasa menempel di manusia. Dan ketiganya bisa mengakibatkan penyakit saat kita melakukan oral seks itu. Artinya menjaga kebersihannya jauh lebih diutamakan. Nah Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, mungkin dengan antiseptik tertentu atau mungkin dengan larutan-larutan cairan-cairan tertentu yang kemudian bisa digunakan untuk membersihkan, entah rendaman daun sirih atau ya semacamnya lah ya, yang bersifat antiseptik mungkin bisa digunakan untuk menjaga itu. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa di organ vital itu ada najis, sehingga ada kemungkinan kalau dia kemudian beberapa cairan yang keluar dari organ vital itu ada wadi, ada madhi, ada mani, gitu ya. Maka semuanya unsurnya pada pria, pada wanita ada semua, gitu ya. Jadi dua-duanya ada ketiga unsur itu, sehingga kalau di pria ada semuanya sel spermatozoidnya sejak awal, meskipun kadarnya hanya sedikit, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dia bisa tetap hamil ketika di awal hubungan yang awal-awal. Jadi meskipun sifatnya hanya melumasi saja, maka dia menjadi bagian yang juga mengandung sel spermatozoid. Jadi jangan berharap bahwa sudah azal kok masih hamil gitu ya. Tetapi dia lupa, meskipun maninya azal dibuang di luar, itu tetapi pada penetrasi yang awal itu sudah ada sel spermatozoid yang
juga mungkin saking sehatnya dia masuk lebih dulu daripada yang lain. Dan ini ketika situasinya memang memungkinkan, artinya secara kelembapan eh, kondisi tubuh si wanitanya bagus, pria mungkin eh, sering konsumsi madu dan protein tinggi dan seterusnya gitu, maka kemudian ini menjadi bagian yang seringkali apa dibilangnya kebablasan atau apa eh, ke- eh, apa istilahnya nggak diharapkan tapi malah hamil gitu. Padahal udah berusaha untuk menjaga jarak kelahiran bayi misalnya begitu ya, dan program KB-nya nggak berhasil gitu. Nah ini yang kemudian eh, dikatakan dalam beberapa persoalan tidak boleh memulai memberi dampak buruk pada orang lain, begitu pula membalasnya. Ya, la darara wa la dirar. Nah, eh, bagian yang kemudian harus kita pahami adalah tadi memastikan bahwa seluruh organ kita, baik tubuh maupun organ vital, yang biasanya kita tahu bahwa di lipatan-lipatan daerah-daerah intim itu biasanya kan lipatan-lipatan itu biasanya tumbuh banyak bakteri, sehingga perlu diketahui juga bahwa eh, rambut-rambut di bawah itu Rasulullah SAW menyarankan kepada kita setiap 40 hari untuk menghabisi gitu ya. Jadi kalau di kumis itu dipotong pendek gitu ya. Kalau di ketiak dicabut gitu. Nah, bagaimana dengan waxing Ustaz? Maka dibolehkan gitu ya, karena sifatnya hanya untuk mengangkat eh, rambut itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari apa yang menjadi pembelajaran untuk kita sehingga kita paham sebegitu detail ya ternyata Allah SWT menghadirkan contoh di dalam kita menjalankan peribadatan dan kita menjadi sangat luar biasa ketika mengikuti apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian yang akan mendatangkan pahala yang begitu banyak uh, luar biasa. Nah, yang perlu dipahami adalah tadi bahwa kita harus mengawali dengan doa dengan tujuan yang mesra. Artinya gini, ibadah ini sudah semestinya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak seenaknya, tidak merugikan kepentingan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Begitu juga dengan hubungan intim. Ketika kita diajarkan untuk memperlakukan pasangan kita dengan baik, gitu ya. Jadi jangan memperlakukan pasangan seperti binatang, yang mana kita harus mengikuti apa yang dia inginkan, tetapi Rasulullah SAW sudah mengajarkan sebegitu rigid ya, ajaran pertumbuhan ini diawali dengan pemanasan dan betul-betul dihindarkan kelakuan-kelakuan kita seperti pada hewan. Nah, Bapak Ibu yang diwakili Allah SWT, mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita. Saya sediakan apa waktu untuk itu bagi Rahmat. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis supaya dapat seperti itu. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Gurunda Sudadi Al-Jambari. Masya Allah, barakallah ya. Kita sudah mendapatkan satu nasihat dari Rasulullah SAW sebenarnya melalui lisan guru kita Sudadi Al-Jambari. Dan betapa pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan pasangan kita dan hal-hal yang sifatnya pribadi. Dan ada tuntunannya ternyata ya. Dan betapa pentingnya ini kita jaga. Dan nampaknya kalau ada para dokter yang hadir di sini atau mungkin yang Dengan senang paham ya hati, dengan senang dengan hati. bagaimana menambah gitu kan ya kesehatan stamina gitu kan ya. Itu penting sekali berbagi pengalaman dengan kita semua. Silakan nih ada Abah Husari, ada Pak Bambang Tri gitu ya, ada juga bisa mungkin yang paham tentang bagaimana tadi seperti Sadodi tadi sampaikan, bisa japri juga ke beliau nih kayaknya paham banget tuh tentang herbal-herbal untuk menaikkan apa namanya libido atau Amina. stamina, Betul. Masya Allah ya. Dan itu tentu bukan hanya untuk kepentingan itu saja, tapi juga untuk kepentingan kebugaran sepanjang hari tentunya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ada yang ingin berbagi, Bunda Nadia nih, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh. Dek, Alafu mau tanya Ya, yang Al-Baqarah ayat 222. ya, Ini, jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Makna suci ini apakah sesungguhnya setelah mandi wajib sehabis haid atau setelah darahnya benar-benar berhenti ya. sucinya itu? Keduanya. Oh gitu deh. Hmm. Jadi tidak hanya sekedar berhenti, tapi berhenti belum mandi belum boleh. Iya, iya. Sudah mandi tapi belum berhenti juga nggak boleh. Jadi keduanya. Syukran deh. Allah, afwan, barakallah. Silakan Tadian. Tadian. Ya, terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, kalau Ya, aku mikir ya, itu betapa Islam itu tuh Masya apa Allah. ya, mengajarkannya luar biasa sampai kalau menurut istilah udah nih in every single details gitu. Ya, Itu ya, dijelasin banget gitu loh. Aku tuh sampai jadi terharu gitu loh. Terus gini udah, ya tadi aku juga mau nanya masalah oral seks tapi udah jawab kan kalau itu makruh gitu. Terus gini udah, kalau seumpama ada suami ya punya kelainan gitu ya. Contohnya kayak ejakulasi dini lah apa gimana. ya, Itu boleh nggak sih kalau umpama pakai alat-alat bantu gitu untuk memuaskan istrinya gitu. Udah, ya. itu aja sih Baik. udah. Terus satu lagi udah satu Ya, lagi. Terus berarti kalau yang tadi Teh Nadia nanya, kalau masih ada flek-fleknya itu berarti nggak boleh ya udah ya. ya, betul. Jadi, Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Di pertanyaan yang pertama, ya, eh, pada kondisi di mana seorang eh, suami itu boleh nggak dia menggunakan alat bantu untuk memuaskan selama itu tidak bermaksud untuk menzolimi gitu ya, jangan sampai gitu jadi fantasinya suami tapi sementara istrinya nggak suka, entah itu vibrator, entah itu bentuk apalah segala macam yang seterusnya. Artinya selama dalam batas yang bisa disepakati oleh keduanya dan tidak ada larangan untuk itu, maka monggo silakan. Misalnya begini, eh, kalau kita tahu misalnya dalam kondisi para wanita yang sudah menopause biasanya 40 tahun ke atas itu biasanya eh, cairan pelumasnya itu sudah tidak sebanyak seperti waktu masih muda. Maka kita boleh menggunakan lubrikan. Lubrikan itu pelumas. Atau kita gunakan misalnya minyak zaitun gitu. Dan itu dibolehkan dan tidak membahayakan bagi organ bagi organ intim kita. Nah, yang begitu nggak ada masalah. Atau mainan-mainan atau bentuk-bentuk yang kemudian digunakan untuk memuaskan istri selama sekali lagi dipastikan tidak menzolimi gitu ya. Maka kan kalau kita tahu bahwa ada yang sampai kemudian kalau kita dulu eh, melakukan praktek itu dengan sangat sadis gitu ya. Saya pernah apa namanya menemukan sosok mayat dari kerabat waktu masih zaman nari gitu. Dia seorang koreografer tetapi dia didandanin dan dikasih pakaian lebih warna-warni dan kemudian ditemukan dalam tubuhnya itu beberapa cairan sperma dan itu betul-betul ada mainan yang sebetulnya tidak pantas untuk kemudian diberlakukan kepada eh, kepada hubungan badan ya. Artinya itu kan terlepas dari masalah itu mereka melakukan homoseksual itu bukan bukan persoalan saya lah ya. Artinya mereka lakukan itu dengan eh, bagian yang memang mereka melanggar. Dan ketika kita bicara tentang eh, ada bagian yang seringkali kita harus mengkompromi bahwa ini boleh atau tidak dan seterusnya. Dan itu ada hal yang sadis saya temukan di sosok mayat itu gitu. Itu ditetesin apa namanya? Ditetesin lilin
kelihatan bekas lilin cair itu di tubuhnya, bagian di putingnya itu ditetesin sama lilin. Dan itu mungkin menumbuhkan, kalau kita lihat fetishnya orang kan kadang-kadang beda-beda ya. Jadi kadang-kadang ada yang sadis seperti itu. Dan kalau kemudian eh, dalam dunia psikologi sadomasokis itu seperti yang main kasar dan seterusnya. Maka itu kalau dalam hubungan suami istri yang indah nggak perlu ada yang seperti itu sampai harus pakai apa namanya, sensasi yang kemudian sebaiknya tidak mendolimi gitu ya, seperti lilin nggak usah lah. Mungkin mungkin untuk sensasi ininya ganti dengan es gitu, es batu, atau kita pakai apa, kita siapin es batu untuk kalau toh diperlukan gitu. Sensasi sebegitu tuh apa, menjadi fantasi sendiri buat buat sebagian orang gitu. Yang kedua tadi apa ya, lupa Oh saya. iya itu apa? Kalau masih ada flag-flagnya gitu kalau kita Oke, ya. haid. Itu sebaiknya dihindari. Jadi betul-betul dalam surat Al-Baqarah 222 tadi, betul-betul suci dalam keadaan yang suci dan bersih gitu ya. Bersuci dari sisi eh, apa, istihadohnya nggak ada, atau eh, istilahnya kita toharohnya mesti betul-betul memenuhi syarat gitu. Dan kemudian seperti tadi yang saya bilang bahwa dalam fikih wanita itu sampai 3 kali diusap. Yang pertama bersih, kedua bersih, ketiga bersih, maka diteruskan dengan yang keempat adalah ja'faron. Nah, saya nggak tahu, beberapa asatis punya punya bagian yang seperti itu atau tidak, maka monggo silakan sharing kalau ada yang punya pemahaman yang kurang lebih melengkapi. Begitu kurang lebih teh. Ya, jazakallah khairan Wa kasih kadzalika, Teh. barakallah. Abah izin Abah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya, izin siap. bertanya 2 hal. Yang Masya Allah. pertama, kalau kita dalam keadaan junub, artinya belum Ya, bersuci, nah kan ada aktivitas sebelum mandi, mungkin kita mau zikir dulu, bersolawat segala macam, itu dibolehkan atau tidak? baik. Kemudian yang kedua, LGBT itu, orang-orang yang masuk dalam kelompok LGBT, Ya. itu apakah memang takdir Allah atau karena memang mereka yang salah jalan? Nah, solusinya gimana kalau kayak gitu? Karena banyak banget sekarang kan. Yang Ya. kemarin 50 orang laki-laki dalam satu hotel ketangkep, kebayang juga gimana ininya. Baik, syukran. Baik, afwan. Izin B, Bang, yang pertama tadi apa, Bang? Dalam keadaan junub, Mm-mm. Bolehkah kita berzikir itu ya? berzikir, bersolawat dan lain-lain lah, yang Ya, aktivitasnya keagamaan. baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Selama bukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan kita junub, misalnya bertransaksi junub, sebaiknya tidak. Atau ngantar anak sekolah, jangan. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya zikir yang kecil-kecil, seperti kita masuk kamar mandi, kan ada zikir tuh. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is, maka itu boleh. Ketika kita minum, udah haus, bismillah, maka yang hal-hal begitu nggak ada masalah. Tetapi kalau kita sampai keluar rumah tanpa mandi junub dan seterusnya, bahkan dalam kasus kemarin ada yang lapor ke saya, dia belum selesaikan ihramnya dengan tahallul. Jadi suaminya sudah tahallul, istrinya belum tahallul. Diajak berhubungan sama suaminya, maka mereka berhubungan. Begitu mandi baru ingat, astagfirullahaladzim, belum tahallul saya, kata istrinya. Lah, bagaimana? Ya udah, yang panik kan Ustadz ya. Ustadz gimana ini? Nah, dia sangat, kalau punya masalah kan selalu Ustadz nomor satu. Kita tanya ke Ustadz. Saya lah yang ketiban pulung gitu. Ustadz, gimana hukumnya? Maka apa yang jadi penyebab sampai kemudian enggak tahallul? Pembimbingnya siapa, saya bilang. Saya sampai komplain begitu. Pembimbingnya siapa? Enggak ngingetin apa? Kalau ada di bawah bimbingan saya pastikan semua. Sudah pasti gitu ya, jangan macam-macam loh. Itu kalau sama saya pasti sebelum keluar dari mas'a itu sudah harus tahallul. Meskipun hanya dengan 3 helai rambut saja, itu mestinya perempuan jauh lebih gampang. Kalau laki-laki kan butuh gundul dan seterusnya.
Tapi perempuan gampang, ambil 3 helai seruas jari, selesai, selesai gitu. Tapi ini sampai kejadian begitu. Maka saya katakan itu kalau kena ustadz-ustadz yang apa, yang saklek, saya bilang kontak lo, dan batal umrohnya mesti balik lagi tahun depan. Gitu. Gitu Ustaz. Iya, makanya jangan sepele soal nafsu, saya bilang. Bahkan kalau dimuturin dari onta, kambing 7. Gitu. Tapi karena penyebabnya adalah lupa, gitu, maka Anda tidak kena apa-apa. Lupa itu tidak menyebabkan ibadahnya menjadi terlupa. Gitu. Wah, langsung lega. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Uang kita mau kita puasa aja karena Tuan Guru makan nasi nggak apa-apa kan? Ada yang ingat nggak? Tuan Guru menyatakan bahwa kita puasa makan nasi itu nggak apa-apa. Kalau Kalau lupa. Nah iya, makan nasi. Nasi itu makan lupa. Lupa dalam keadaan makan. Makan nasi. Nesian. Gitu. Istilah Arab. Bukan makan nasi putih gitu, bukan. Makan nasi itu dalam pengertian lupa. Kalau makan lupa, maka tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, soal LGBT. LGBT ini dibahas panjang. Dia sakit jiwa. Sakit jiwa. Karena dia sudah tahu tidak dibolehkan, tapi dia tetap mengedepankan nafsunya. Gitu. Biasanya mereka pertama berusaha menghilangkan tanggung jawab. Karena kalau mereka berhubungan sama perempuan, mereka akan ada tuntutan-tuntutan jajanin, ngamar di apa namanya, di minimal di hotel jam-jaman gitu ya. Modalnya gede itu kalau sama perempuan, dan mesti nikahin, mesti nanti punya anak, nanti wah ribet gitu. Udah motong kompas aja. Yang penting sperma keluar, tapi bisa dilakukan dengan sesama laki-laki. Gitu. Laki perempuan sama aja, yang penting kasih sayang. Iya, kacau itu. Proses berpikir yang salah. Dan itu semua ahli sepakat bahwa itu eh, penyakit jiwa. Jadi itu sakit jiwa. Dan dalam Islam betul-betul parah hukumannya. Kalau dia sampai ketahuan dia melakukan selibat seperti dia melakukan eh, homoseksualitas, maka dia akan dibawa ke gedung yang tinggi dan dijatuhkan dari sana sampai mati. Jadi kalau tingginya belum cukup gitu ya, yang kalau kita lihat gedung-gedung yang tinggi di sini eh, di sekitar kita, di tempat di mana mahkamah bukan konstitusi, mahkamah syariah itu ada lantai 5 itu misalnya, maka dia ketika dilempar dari lantai 5 kemudian jatuh nggak mati, maka dinaikkan lagi sampai sampai mati. Gitu. Nah, terus seperti itu. Bukan hanya dirajam. Kalau dirajam kan perempuan atau laki-laki yang sudah nikah terus masih berzina sama laki-laki lain atau perempuan lain. Gitu. Seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi itu penyakit jiwa. Dan saya sempat berkutat dengan mereka itu kurang lebih sekitar 7 tahun deh, di awal-awal masa saya nari itu bergabung dengan mereka dan tahu betul kelakuan mereka seperti apa. Gitu. Wallahu a'lam. Bismillah. Monggo yang lain silahkan. Masih ada lanjutan udah di grup chat ya. Oh, siap. Nah, tentang bagaimana tadi soal yang dikaitkan dengan eh, pertanyaan Bunda Nadia ya. Belum Ya, suci, belum mandi maksudnya, kemudian berhubungan badan, ya. apakah dosa dan bagaimana, apakah ada kiparat gitu. Mungkin ada bagian juga tentang kiparat suami istri ketika melanggar hukum. Baik. Daerah Bandung. Eh, Jumlah kafarat apabila Basuki melanggar hukum dan apabila mereka tidak mampu secara ekonomi, solusinya apa? Ini maksudnya yang umroh tadi ya? Iya mungkin. Yang Ya, yang mungkin yang awal dari Bu Ira ini yang iya. Kalau kafarat yang dimaksud adalah dia melakukan pada saat dia puasa, gitu ya. Ada seorang sahabat yang kemudian mendatangi Rasulullah SAW dengan segantang kurma. Ini hadiah kata
kata pria itu. Terus kemudian datang seorang pria yang, ya Rasulullah, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Kenapa engkau celaka? Aku berhubungan dengan istriku di siang hari pada saat puasa. Kata Rasulullah SAW, kamu mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, uang sebulan aja jebol, bagaimana 2 bulan? Kalau gitu kamu ngasih makan 60 orang miskin. Maka dia minta keringan sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di Madinah ini, di antara 2 gunung ini, engkau tahu, aku yang paling miskin di antara mereka. Maka Rasulullah SAW meminta sahabat yang tadi bawa kurma ini bagikan kepada keluargamu. Karena satu gantang itu pasti lebih dari 60. Artinya ini ada 2 makna. Yang pertama, jika kita melakukan di bulan puasa, maka harus membayarnya 2 bulan puasa berturut-turut. Atau kalau nggak bisa, maka ngasih makan 60 orang miskin. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, tapi kasusnya beda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu ketika di usia tuanya, beliau tidak lagi mampu berpuasa. Maka beliau membayar fidyahnya adalah dengan membuat 60 roti. Dalam satu hari, beliau memberikan itu kepada 30 orang fakir miskin. Karena memberikan makan itu kepada fakir miskin adalah bagian dari kafarat orang yang berpuasa. Tetapi beda kasus dengan yang pertama tadi. Maka yang selanjutnya, sampai kemudian dia dikatakan bahwa harus memberikan 60 makan kepada orang miskin, sedangkan dia adalah orang paling miskin, gitu ya. Di situ, maka Rasulullah SAW turunkan gradasi hukumnya untuk orang itu bukan untuk dipersulit, tapi untuk dipermudah. Seperti itu kurang gitu. Dokter Farah, sambungan dari tema dia, haid yang sudah berhenti tapi belum mandi wajib, lalu berhubungan badan, apakah dosa? Haidnya saja sudah dosa. Haidnya saja dosa berhubungan. Kalau haid sudah berhenti tapi belum mandi, berarti belum suci. Ya. Baiknya tidak dilakukan. Sebaiknya suci itu 2 tadi, yang disebut dalam surat Al-Baqarah 222. Ya, bersuci di situ, maka dimaksud adalah bersih dan suci. Jadi sudah mandi. Allah alam. Nah, kalau nggak tahu hukumnya, maka nggak ada. Allah. Bagian bilang, tahu itu kalau kita nggak tahu. Jadi gini, perlu diingat-ingat Bapak Ibu yang berpuasa, kita apalin sama-sama. Ya, ulangi yang saya katakan. Ada 4 golongan. Coba ikutin. Ada 4 golongan Yang Allah ampuni. yang Allah ampuni. Allah ampuni. Ketika melanggar syariat. Ketika melanggar syariat. Oke, ulang. Ada 4 ada 4 golongan. Ada yang 4 Allah golongan ampuni ketika melanggar syariat. Oke. Yang pertama. Yang pertama. Dia tidak tahu sampai dia tahu. Dia tidak tahu sampai dia tahu. Oh, udah pernah ya? Iya, udah pernah itu. Apa-apa ngapalin lagi. Yang kedua, dia tidak ingat sampai dia ingat. Dia tidak ingat sampai dia ingat. Oke. Yang ketiga, dia tidak sadar sampai dia sadar. Dia tidak sadar sampai dia sadar. Yang keempat, dia tidak berakal sampai dia berakal. Yang keempat, dia tidak berakal sampai dia berakal. Baik. Kita ulang sama-sama. Ada 4 golongan yang Ada Allah 4 ampuni yang Allah dalam ampuni melakukan pelanggaran syariat. Dalam melakukan pelanggaran syariat. Yang pertama, yang tidak tahu sampai dia tahu. Dia tidak tahu sampai dia tahu. Yang tidak ingat sampai dia ingat. Tidak ingat sampai dia ingat. Yang tidak sadar sampai dia sadar. Yang tidak berakal sampai dia berakal. Dia tidak berakal sampai dia berakal. Jadi kalau orang nggak tahu, ya saya nggak tahu, nggak dosa.
Astagfirullahaladzim, sekarang kan Senin ini, puasa, dosa? Enggak, gitu. Karena enggak ingat. Enggak sadar, tiba-tiba makan apalah gitu. Maka dihukumi, enggak apa-apa. Yang tidak berakal itu mumayyiz ya, mumayyiz. Dia belum akil, gitu. Atau orang yang gila, direhab, kemudian sembuh, gitu. Sempat kehilangan akal, kemudian direhab, begitu sembuh, sudah berakal lagi, maka dosa yang dilakukan ketika dia tidak berakal, maka tidak ada dosa padanya. Begitu dijelaskan para ulama. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Masih adakah satu atau dua pertanyaan sebagai penutup? Tadi ada yang sharing, mungkin Abah dianggapnya mau sharing tentang bagaimana menaikkan stamina ini. Barangkali ya. Dan tetap madu itu menjadi penting ya, Ustaz ya. Ajaran Ya, dari Rasulullah SAW. Madu. madu sebelum tidur, 1 sendok Hmm. madu. Kalau yang bagus sih madu Yaman, Zat. Hmm. Cuman madu Yaman mahal ya. Iya. Ustaz Yang, Holis, yang ditumplak. punten boleh nanya lagi nggak? Satu Mangga, lagi mangga. pertanyaan. Silakan. Udah aku suka nanya sama ibu-ibu yang udah menopause gitu ya. Ya. Bu, tapi waktu itu aku belum menopause. Bu, gimana Bu caranya kalau umpama ibu berhubungan sama suami? Katanya kan kalau orang udah menopause tuh Bu seret gitu. Ya beli gel gitu. Nah makanya terus gel itu apa nggak bahaya Bu gitu? Buat kesehatan kita kan nggak tahu itu bahan kimia atau apa gitu. Nah tadi kalau menurut Ude kan lebih bagus pakai minyak zaitun ya Ude ya. Ya, betul. Maksudnya ya lebih aman gitu. Itu maksudnya kalau umpama Ya, kita nggak tahu mereknya atau apa bahan kimia kan kita nggak penting. nggak ngerti Nggak penting. gitu. Iya, kalau kita ke apotek, kita beli lubrikan pasti dikasih. Oh gitu. Dan ya, lubrikan itu kalau apoteker sudah tahu, lubrikan pasti untuk yang sudah menopause. Untuk supaya tidak Bilangnya terjadi lubrikan ya. lengket. Ya, Lumas. lumas. Ya. Ya itu aja Ude pertanyaannya. Mangga. Keren Ude. Jangan beli itu oli. Dengan pakai oli kan. Apalagi oli bekas ngetap ya, Be. Iya benar baru mau Iya. ngomong Ude. Oli bekas mobil di rumah banyak. Masya Allah. Kalau Abah ini apa dibahas? Resep stamina biar kuat ke Bah? Ya ini walau alam cuma yang dari dulu sampai sekarang dilakukan konsisten pagi telur telur setengah matang, susu kambing. Nah sekarang udah 2 tahun terakhir ditambah garam zamira, ya kan? Masya Allah. Kemudian ditambah Nuna yang sekarang ya setelah kenal dengan MKI. Kalau dulu ya murni susu kambing, coklat, telur setengah matang, minyak zaitun, batu sauda, sama ramuan-ramuan di dapur. Tuh, itu aja paling. Kalau alam. Baik. Kalau Dan dia kalau mungkin apa kita Dek? Kalau kalau barang kalau aneh minum itu yang paling menaikkan apa namanya stamina itu ada ini Ustaz. Syai ada nih teh susu rempah itu, teh susu rempah itu. Dan ada yang sejenis kopi itu buatan Bandung apa Maxpresso atau apa gitu, tapi itu merek tertentu lah. Nggak tahu sama kalau sama Babe Haikal dulu kan itu apa namanya apa yang sih? sempat dijual sama lupa saya apa namanya sudah lama banget Ya. yang 1 pack kecil itu lupa nanti kalau diingat-ingat gitu kurang lebih karena teh rempah yang Syahik Adani itu rempahnya betul-betul ya nggak cuma kapulaga kayu manis ya itu apa antidepresan semua ya jadi kalau saya perhatikan jenis bahannya itu antidepresan semua jadi relax melancarkan riwayat bawaan sebaiknya hati-hati lah karena nanti macu jantung lah apa segala macam dan terus jangan sampai kemudian salah konsul aja ke androlog konsul ke internis konsul ke apa
spesialis digestif dan seterusnya gitu, atau ke seksolog, supaya bisa mendapatkan formula yang tepat untuk disarankan mengkonsumsi atau melakukan apa. Kalau dari treatment sih senam Kegel sama beberapa kegiatan olahraga seperti jalan cepat 5 menit, 3 menit cepat, 2 menit pelan. Itu dilakukan setengah jam. 3 menit cepat, 2 menit pelan. 3 menit cepat, 2 menit pelan. Cukup dengan 6 kali itu sudah mencukupi badan kita, insya Allah. Wallahu a'lam. So, Baik. gitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallah khairan. Betapa agung ya syariat ini menjelaskan banyak hal, dan teladan Rasulullah SAW itu menjadi panduan bagi kita bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya. Bahkan saya baca dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah menggilir istri-istri dalam satu malam. Itu betapa Rasulullah SAW staminanya luar biasa ya. Dan mungkin satu Rasulullah itu memang bisa berbanding berapa nih Ustaz, kalau dalam hadis Nabi itu bisa jadi 20 atau 10 lebih orang ya. Karena itulah memang Allah istimewakan Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan tentu banyak hal yang bisa kita ikuti dari teladan Rasulullah dalam hal kehidupannya, dan itulah yang menjadi formula sungguh kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya bertakwa tapi juga kuat, karena mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Baik, alhamdulillah syukurlah. Sekali lagi jazakallah khairan untuk guru kita Ustaz Jambari, dan juga jamaah semuanya, mari kita saling doakan sama kita, dan jangan lupakan untuk mendoakan saudara kita di Gaza, yang tentu kita sudah paham bagaimana penderitaan mereka, saudara kita yang hingga saat ini masih dibombardir ya oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Dan doa inilah mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita bahwa kita termasuk orang-orang yang peduli dengan saudara kita, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari bagian terkecil ya dari orang yang ikut membebaskan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa dari Zionis Israel, dengan cara apapun, dari mulai doa, kemudian juga sedekah-sedekah atau bantuan-bantuan untuk saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan untuk kaum muslimin, karena itulah gerbang terakhir kita, Masjidil Aqsa menjadi salah satu indikator keimanan dan kemenangan umat Islam. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan, dan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang rutin bersedekah setiap pagi untuk kegiatan MKI. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas dengan kebaikan-kebaikan, tidak hanya keberkahan hidup di dunia, dan juga tentu pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.